Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol santai guys ya, tentang kehidupan sehari-hari dan nuansa politik. Sekarang politiknya apa ya, lagi rame tentang ijazah palsu Pak Jokowi yang penggugatnya Roy Suryo, Dr. Tiba, Rismon, sama Rizal. Itu pembahasannya ya, penggugatnya ya lucu. Kenapa dibilang lucu? Udah dari kampus UGM, dari kampus lulusan UGM, dari pihak kampusnya udah verifikasi, udah itu sah. Tapi gak terima penggugatnya, harus menuruti keinginan dia. Pihak instansinya yang terkait mengeluarkan jasa harus mengikuti arahan dari pihak penggugat. Aneh toh. Ya, kita sebagai orang awam aja udah tahu mana yang benar mana yang enggak. Terus dari pihak Jokowi, dari Pak Jokowi sama pengacaranya udah dilaporkan ke polisi, udah diverifikasi sama polisinya, pihak polisinya ke kampus UGM, dan dinyatakan sah. Tapi masih nggak terima. Apa yang dicari sama penggugatnya? Kalau nggak ada cuan di situ, ada masa politiknya. Ya kita sebagai orang awam, bukan pro sana pro sini, tapi ngelihat kebenaran aja, mana yang benar mana nggak, bisa menilai kita. Jangan diikutilah orang-orang yang sakit hati, yang dulu pernah menjabat di zaman era Jokowi, terus dikena PHK atau dilengserkan atau gak dipakai lagi, terus dia sakit hati sama ormas-ormas yang dulu pernah FPI, terus HTI yang ditutup sama pemerintah zaman Jokowi. Kan bikin rusuh, gak bikin tenang malahan. Sekarang Roy Suryo dan kawan-kawan udah dilaporkan ke polisi, dan dia udah di tiap siap-siap aja itu penggugat pakai baju orange itu aja. Lagi rame sekarang Indonesia itu lagi gak baik-baik aja, lagi diuji sama orang-orang yang mafia itu, yang bikin Indonesia nggak bikin merdeka, bikin bersatu, bikin hancur. Ya cita-cita bangsa ini kan untuk Indonesia, untuk emas, Indonesia emas, Indonesia maju. Kalau gak didukung dari dalam nggak bisa. Kalau dalamnya dirusak ya kayak gini, kayak kacau. Biar itu loh, ada sebagian orang yang nggak mau Indonesia itu bersatu dan maju. Itu harus dicanamkan sama orang-orang itu. Sama antek-anteknya itu pendemo itu ya goblok kayak ulara nih. Kalau bilang goblok, kok mau diajak ke sana kemari, Anda memuaskan satu orang yang nggak jelas untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak. Orang banyak siapa? Golongannya dia, orang banyak. Bukan tolol, pintu itu namanya, botol. Kok mau? Padahal Indonesia nanti cananan dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu 2030 atau 2050 Indonesia emas.
menguasai dunia malah. Ya penggugatnya ya on itu. Untuk Pak Jokowi itu sabar, orang Jawa. Cuma nggak sabar, habis dia dari dulu. Gitu aja. Banyak tekanan yang di Indonesia ini, dari luar, dari dalam. Yang paling terasa itu tekanan dari dalam, bikin huru hara. Kita sebagai orang awam, orang yang tahu lah, orang luar nggak, kita lihat mana yang benar mana enggak, udah dikasih akademis. Ya Roy Suryo itu apa? Sidang dia DPR tidur dia, ngun pakar telematika dari mana? Aku lihat orangnya sekilas dari info-info itu, dia kalau diajak ngomong lari kemana-mana, nggak jelas, nggak langsung ke substansinya yang terkait, enggak. Itu aja. Ya teman-teman, sebagai bangsa, rakyat atau warga bangsa Indonesia, jangan sampai diadu domba, orang segelintir orang dengan isu-isu yang nggak jelas. Gitu loh. Untuk kepentingan dia sendiri, kita yang jadi korban, bangsa ini yang jadi korban. Apa sih untungnya dari kita kalau ngikutin dia? Ada banyak untungnya. Kita cari kerja itu enak, tenang, suasananya tenang, terus gak ada huru hara. Dia kepentingannya dia ada, dia dapat cuan pastilah, dia gak jujur. Coba dia jujur, dapat cuan dia. Kita yang nggak tahu nilainya berapa, pasti dapat cuan, nggak mungkin lah. Gitu aja. Ya saran saya, jangan ikut-ikut orang-orang gila itu, orang yang nggak suka sama bangsa ini bersatu maju ke depannya. Jangan mau diperalat pakai tumbal orang-orang itu untuk memuaskan kepentingan dia. Kepentingan dia lebih besar daripada kamu, daripada kita yang mau diajak demo, diajak suruh gini mau. Jangan mau. Jadilah warga yang pintar, cerdas, mana yang benar, mana yang enggak. Jangan sampai nuruti hawa nafsu aja. Itu aja. Ya. Kalau dia pucat, Roy Suryo pucat, Jokowi udah digugat, dilaporkan ke polisi, ke Polda Metro Jaya. Dia minta ampun, jangan diterusin. Maksudnya apa? Semua CS itu jangan diterusin. Udah nyebar fitnah habis-habisan. Sekarang udah dilaporkan ke, aneh orang itu, bolak-balik omongannya, molak-malik. Orang Jawa ngarani plin-plan, omongannya isu dele sore tempe tuh. Habis dilaporkan langsung minta maaf. Udah nggak klarifikasi bahwa Presiden Prabowo harus minta ikut andil dari yang aneh kok. Dia yang bikin gara-gara bikin rusuh kok. Jokowi yang dibilang dibalik, dia Jokowi yang bilang rusuh. Ya kamu yang bilang dulu rusuh, Pak Jokowi lu diem-diem aja. Gak komen-komen sing aneh-aneh. Kamu yang komen aneh-aneh di sosmed, yang nyebar hoax, ngajak gini. Maksudnya apa? Kalau nggak suka, gitu aja. Kalau nggak setuju ini dugaan, laporkan ke polisi. Buktinya dia lapor ke polisi ditolak. Apa? Buktinya nggak ada. Mana yang asli? Nggak tahu. Aneh.
ya guys ya. Dampaknya besar ini guys, bagi banyak orang yang menggugat dia, dari pihak swasta, dari pengusaha, pihak advokat, pradi, semua kompak demo dia, demo gugat dia, gugat Roy Suryo dan cara bikin rusuh negara. Satu dampaknya dari mana ya? Dari pengusaha itu banyak yang kecewa, banyak investor yang putar balik, tapi negaranya kacau. Dari Pradi itu menjelekkan kasusnya kayak itu, Pradi, advokat Indonesia, golongan advokat itu demo bukan dia, Pak Roy Suryo. Ya udah, ya kita jangan terprovokasi sama orang-orang yang punya kepentingan tersendiri, kita ya nggak tahu ya guys ya. Ya udah kayak gitu ya guys. Salam sehat, salam waras. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, share guys ya. Aneh. Oke. Penjarakan Roy Suryo. Kita tonton aja kelanjutannya. Roy Suryo, CS dan kawan-kawan pakai baju orange. Oke. Salam waras.